Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih penyertaan, pimpinan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Malam yang gelap boleh kami lalui dengan pertolongan Tuhan. Dan hari ini Kau berikan kami hari yang baru, kasih Tuhan yang baru untuk boleh kami nikmati kembali. Tuhan, mari berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, tema kita hari ini ialah kelesuan rohani. Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kelesuan mengandung pengertian kekurangan tenaga atau hilangnya semangat. Saudara, dalam kehidupan ini, kita juga sering mengalami kelesuan secara fisik dan rohani. Secara fisik, badan kita bisa lesu, bisa lelah, dan kehilangan semangat ketika kita terlalu capek dengan pekerjaan yang padat dan juga dipengaruhi oleh beban pikiran yang menumpuk. Demikian juga secara rohani, spiritualitas kita bisa mengalami kelesuan. Hal itu dapat kita lihat dari kehidupan rohani bangsa Israel. Di antaranya ialah ibadah mereka palsu dan hanya rutinitas. Kalau kita membaca Yesaya 29 ayat 13, di sana dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ibadah yang mereka lakukan hanyalah rutinitas belaka, tanpa kesungguhan hati yang tertuju kepada Tuhan. Yang kedua ialah kita dapat melihat kelihatannya rohani, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Dalam Yesaya 58 ayat 4 dikatakan, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Kita melihat mereka melakukan kegiatan rohani, kegiatan agama mereka, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Semua itu hanya ritual belaka. Lalu yang ketiga kita mendapati mereka menduakan Tuhan. Dalam Zefanya 1 ayat 5 dikatakan, juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkon. Artinya apa? Di satu sisi mereka beribadah kepada Tuhan, di sisi yang lain mereka juga menyembah dan percaya kepada dewa-dewa. Mereka menduakan Tuhan. Saudara, kelesuan rohani terlihat ketika mereka tidak lagi berfokus kepada Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan atas apa yang mereka alami. Kenapa hal itu terjadi? Di antaranya karena ada rasa puas diri, ada kesombongan, ada kekecewaan, ada kekeringan rohani, sehingga tidak ada lagi gairah, tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan. Sehingga hidup rohani mereka menjadi stagnan, tidak bertumbuh, kering, dan akhirnya lesu. Kenapa hal itu terjadi? Karena kalau kita melihat bangsa Israel waktu itu, setelah mereka kembali di pembuangan, mereka sibuk dengan urusan mereka pribadi, membangun rumah, membangun keluarga, urusan jasmani yang mereka utamakan, sedangkan urusan rohani mereka abaikan. Mereka hidup jauh dari Tuhan, jauh dari persekutuan dengan Tuhan, hilangnya kecintaan terhadap firman Tuhan, dan hilangnya komunitas yang saling membangun, sehingga hasilnya hidup mereka tidak lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang membakar rohani mereka, karena hanya kedagingan dan duniawi yang menguasai mereka. Saudara, bukankah ini pula yang seharusnya menjadi keprihatinan kita?
ketika kita melihat orang-orang Kristen saat ini, mereka mengalami kelesuan secara rohani. Ada yang melayani tanpa hati mengasihi Tuhan. Ada yang beribadah hanya sekedar rutinitas. Ada yang merasa Tuhan begitu jauh. Ada yang hidup menganggap dosa sebagai hal yang tidak serius. Saudara, karena itu tidak heran kalau kita melihat banyak orang Kristen yang lemah imannya, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan hidup, dan pelayanan dan pekerjaan menjadi begitu membosankan, dan tidak ada keceriaan dan sukacita. Tidak ada lagi tanggung jawab yang menjadi beban, tapi sebaliknya menyusahkan hati kita. Karena itu apa yang kita lakukan? Yang harus kita lakukan ialah mari kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan menyadari betapa berharganya keselamatan, anugerah yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Mari kita kembali menjalin relasi dan bersekutu dengan rasa haus akan Tuhan, dengan membaca Alkitab, merenungkan dan menghidupinya dalam kehidupan kita. Mari kita minta hikmat kepada Tuhan, supaya firman Tuhan boleh membakar kita kembali, memberikan semangat kepada kita untuk kita boleh menjalin relasi yang benar dan berfokus kepada Tuhan. Saudara, saya mau katakan, jangan biarkan kelesuan rohani menggerogoti iman kita, yang hanya akan membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, mari kita bangkit dan bergairah untuk hidup bagi Tuhan. Mari kita bangkit, saudara, dari kelesuan rohani yang ada. Mari kita mendekat kepada Tuhan, minta pengampunannya dan minta pertolongannya. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Kau ingatkan kami kembali Tuhan akan hari ini, supaya kami jangan semakin jauh daripada Tuhan, semakin lesu akan rohani kami. Tapi sebaliknya, kami harus bangkit dari keterpurukan kami. Kami harus bangun dari kelesuan kami dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Biar Engkau yang menyertai kami, Tuhan yang menolong kami. Tuhan berkati pergumulan kami Tuhan. Kami sedang sakit kanker usus ya Tuhan. Kami harus menjalani operasi. Tuhan juga tolong kami. Tuhan boleh memulihkan, menyembuhkan akan keadaan kami. Tuhan tolong. Kami sedang sakit ya Tuhan, isolasi di rumah karena terkena virus corona. Tuhan tolong kami juga. Berikan daya tahan tubuh yang baik. Berikan kami kesehatan. Berikan kami pemulihan dari virus ini. Tuhan tolong. Kami serahkan kepada Engkau. Berkati Tuhan kami yang sedang sakit Tuhan, kanker tiroid. Tuhan juga tolong. Engkau boleh memulihkan keadaan kami. Engkau Tuhan yang boleh Tuhan menjamah kami ya Tuhan. Tuhan tolong. Bahkan Engkau memberikan kami kesehatan yang sempurna. Tuhan, kami percayakan kepadamu. Kami sedang sakit vertigo Tuhan. Kau juga tolong Tuhan, di mana kepala kami begitu pusingnya ya Tuhan. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan kami. Kami yang sedang asam lambung kami naik ya Tuhan. Tuhan tolong, Engkau berikan kami kesembuhan, berikan kami pemulihan Tuhan, berikan kami ketenangan dan damai sejahtera-Mu. Tuhan tolong, kami sedang mengalami hipertensi yang tinggi. Tuhan juga tolong kami, Tuhan jamah kami, dan Tuhan yang memulihkan keadaan kami. Bapa tolonglah, kami serahkan dan kami bawa kehidupan kami kepada Engkau. Kami yang bergumul masalah ekonomi, Tuhan juga cukupkan kebutuhan kami. Tuhan yang membuka jalan akan apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seru doa kami hanya kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar dan Engkau akan memberikan yang terbaik menurut waktu dan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.